Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua pagi ini untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab oleh firman Tuhan kita akan terus dibangun, dikuatkan, dan diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga akan menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap rahmat dan anugerah-Mu. Berkat, perlindungan, pertolongan, bahkan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus. Sehingga kami bisa menangkap pesan dan maksud Tuhan. Bisa menangkap rema yang dari Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, bagaimana kamu hidup? Hidupmu gimana? Hidup kita ini dah benar atau enggak? Hidup kita ini sesuai dengan firman atau enggak? Apa yang kita kerjakan ini seperti yang dimau Tuhan atau enggak? Apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Mari kita lihat masing-masing hidup kita. Enggak perlu lihat orang lain, ya. Enggak perlu mengoreksi orang lain dulu, mulai dari diri kita, ya. Jangan lihat itu si A itu sukanya begini, si B begini, enggak usah. Lihat diri kita dulu. Ya, jadi introspeksi diri kita masing-masing. Perhatikan cara hidup kita benar atau tidak di hadapan Tuhan. Terus perhatikan, jangan seperti orang bebal. Nah, orang bebal ini, ya, orang yang sudah pokoknya paling benar, ya, merasa paling benar, ya, merasa nggak ada salahnya. Orang bebal ini Jawanya ya kurang lebih itu diartikan dablek. Waduh, apa gue dablek? Orang dablek ini orang yang susah diatur, orang yang susah untuk diluruskan, dibenarkan. Dan dia merasa sudah benar sendiri. Hati-hati. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Orang arif orang yang bijaksana. Ya. Jadi ketika ada misalnya dapat teguran, ya dia bisa menerima dengan lapang dada. Tidak dengan emosi marah. Ya. Nah, tetapi kita harus seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Terus dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya, setiap kita semua punya jatah waktu dalam satu hari sama ya, 24 jam. Tetapi kalau kita perhatikan ada banyak orang merasa kurang waktunya. Aduh, bisa nggak sih waktu nambah kadang-kadang gitu ya, karena kesibukannya hingga waktu cepat berlalu. Tetapi ada juga orang yang merasa bahwa waktu itu lama sekali. Kok nggak habis-habisnya sehari kok, dari pagi kok nggak sore-sore ya. Ya, mungkin karena ya banyak alasan sehingga orang merasa bahwa waktu itu berjalan sangat lambat. Padahal sesungguhnya yuk sama saja gitu ya. Nah, karena itu marilah ya perhatikan waktu yang ada ini ya. Jadi pergunakan dengan bijaksana. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan setiap kesempatan. Ingat, waktu tidak dapat diputar kembali. Artinya ketika kita sudah menjalani waktu itu akan terus berjalan dalam hidup kita. Ya, tanpa disadari kita tiba-tiba nambah usia terus ya. Ya, beberapa hari yang lalu saya ke kampung halaman, saya lewat kampung saya yang dulu saya masih lihat ada bangunan-bangunan tua waktu saya masih kecil. Ya ampun, waktu cepat berlalu. Seakan-akan baru kemarin saya meninggalkan kampung ini. Hari ini kok rasanya sudah ternyata sudah lama ya. Itulah waktu itu tidak bisa diputar kembali, karena itu pergunakan waktu yang ada. Sebab hari-hari
hari ini jahat. Jadi nggak ada kompromi ya. Jadi kalau udah berlalu, ingat waktu tidak akan kembali. Dia akan terus melaju. Nah, terus dikatakan juga, sebab itu janganlah kamu bodoh. Ya. Nah, terus perhatikan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi dengan kata lain, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu dikatakan bodoh. Jangan bodoh, ayo kita mesti mengerti kehendak Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, cari kehendak Tuhan dan lakukan dalam hidup kita. Sebab dengan demikian kita menjadi orang-orang yang arif, yang bijaksana, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam tuntunan Tuhan. Maka kita percaya bahwa setiap waktu yang kita jalani menjadi waktu atau saat-saat yang berharga. Dan ingatlah bahwa waktu tidak pernah akan kembali. Jangan pernah meninggalkan jejak yang buruk. Ya, jadilah history maker. Jadilah pembuat sejarah dalam hidupmu. Bahwa setiap waktu adalah sesuatu yang berharga yang bisa dihasilkan melalui hidup kita. Mari ya, perhatikan bagaimana hidup kita. Jangan sampai buang-buang waktu, ya. Jangan sampai sia-siakan waktu, tapi jadilah bijaksana. Jangan bodoh, jangan bebal, tetapi belajar mengerti kehendak Tuhan dan lakukan. Dan kita lihat, suatu saat kita akan melihat jejak di belakang kita. Ada begitu banyak sejarah tercipta melalui apa yang kita buat di waktu-waktu yang lampau. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau belajar Tuhan menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan. Sebab waktu tidak akan kembali lagi. Kami akan memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Untuk kami berkarya, untuk kami berpelayanan, untuk kami menghasilkan sesuatu yang baik. Untuk kami meninggalkan jejak yang baik. Sehingga kami menjadi seorang pembuat sejarah, history maker. Jadi melalui hidup kami, banyak hal yang baik yang boleh terjadi. Mari Tuhan Engkau yang pimpin kami, supaya kami bijaksana, supaya kami bisa menggunakan setiap waktu dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan selalu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Ayo maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.